sahabat Rasul radhiyallahu anhum ajmain. Itu masya Allah teman-teman, ada orang-orang yang memang lahir sudah pinter. Jadi memang ini bawaan ya, orang bilang ini bawaan lahir Pak. Kok kamu pinter? Iya bawaan lahir Mas gitu Pak. Jadi memang ada orang-orang cerdas bawaan lahir Pak. Itu memang nggak bisa bodoh, memang nggak bisa bodoh, memang pinter terus dia. Bahkan dia berkarya dengan hal itu. Di antara orang yang luar biasa, bahkan disebut paling luar biasa untuk urusan kecerdasan, itu perlu pelajari biografinya, adalah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang itu cerdasnya orang itu luar biasa, makanya beliau dicacat oleh orientalis. Dicacat Pak, nanti begitu ngomong Amr bin As, bahasanya itu orang yang licik gitu. Nah itu waliyadzubillah, itu mereka tanggung jawab dengan kalimatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti berhadapan dengan Amr bin As di akhirat. Radhiyallahu anhu, padahal Nabi memuji Amr bin As luar biasa. Dulu masyarakat terbaik dulu mengatakan adhaduhatil Arab, orang paling cerdas di kalangan orang Arab itu. Tentu ini kita tidak bicara Nabi Muhammad ya. Orang paling cerdas di kalangan orang Arab itu ada 4. Tadi saya sudah bilang yang satu Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang kedua Muawiyah, sama ini. Ini sahabat yang juga dizolimi oleh sejarah luar biasa, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang ketiga Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Yang keempat Ziyad ibnu Abi, ini tabi'in, kibarut tabi'in. Keempat Pak. Amr bin As radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang cerdas, yang spesialisasinya adalah menyelesaikan al-mu'dilat. Mu'dilat itu artinya masalah-masalah yang super rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh orang cerdas. Nah itu harus Amr bin As yang ambil alih. Gitu. Antum tahu ketika terjadi ta'un Amwas di masa Umar bin Khattab. Ta'un, masya Allah, ta'un itu orang kena ta'un, wabah penyakit waktu itu di Amwas. Amwas itu di wilayah Palestina. Ketika menyebar itu, pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal Pak. Cepat sekali itu, sampai korban begitu banyaknya. Termasuk korbannya adalah sahabat mulia, bahkan Amir Umarok negeri Syam, yaitu Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu. Umar sebagai khalifah harus menyelesaikan masalah itu. Sudah tidak kunjung selesai, siapa yang dipanggil? Amr bin As. Sini. Saya cuma nanya, emang Amr bin As dokter? Gitu loh Pak. Ini bukan masalah Anda dokter atau bukan dokter. Ini orang spesialisasi menyelesaikan urusan yang super rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh orang cerdas. Diajak diskusi sama Umar. Gitu. Gimana nih, masalah ini berat tahun Amwas. Itu dikaji oleh Amr bin As di lapangan Pak. Dikaji sampai keluarkan rekomendasi. Apa biasa ini Pak. Ini kalau hari ini udah penelitian S5 ini Pak. S3 nggak masuk kalau ini. Betul, simpel sekali kalimatnya, karena istimewanya orang dulu kalau bicara nggak panjang-panjang Pak. Jadi saya mohon maaf kalau kepanjangan ngomongnya. Simpel-simpel tapi maknanya luar biasa. Jadi berbagai masalah tidak selesai. Obat sudah nggak bisa itu. Zaman itu nggak menyelesaikan. Sama, setiap zaman ada penyakit yang nggak bisa diobati kan, karena ilmunya terbatas manusia. Akhirnya rekomendasinya jelas. Amr bin As mengatakan, Khalifah saya ketemu jawabannya. Tentu pertama dia harus karantina, bahasa kita karantina. Makanya orang yang dari luar Amwas tidak boleh masuk ke situ, orang yang dari dalam nggak boleh keluar. Jadi karantina masalahnya. Tapi yang paling penting kata Amr bin As, saya melihat penyebaran itu luar biasa, penyakit itu terjadi luar biasa ketika orang kumpul-kumpul. Nah, ini penyebaran. Maka saya meminta mereka untuk berpisah. Itu keputusannya, berpisah. Itu berpisah Pak. Jadi bahasa simpel-simpel zaman dulu tapi luar biasa. Maka ada yang pergi ke sana, pergi ke lembah, masuk ke gunung sana, masuk, pisah, masyarakat ini harus pisah.
Itu hanya hitungan hari selesai urusannya. Masalah berat, Pak. Itu spesialisasi Amr bin As. Jadi antum harus belajar dari Amr bin As tentang masalah itu. Itu orang secerdas Umar. Umar orang cerdas sekali, Pak. Nabi sampai mimpi tentang ilmunya Umar, saking hebatnya Umar ya, radhiyallahu anhu. Nah, itu Umar itu sudah, kalau dengan Amr bin As itu sudah Masya Allah, Pak. Begitu akrab dan dekatnya, sampai Umar mengatakan Amr bin As ini orang yang bumi manapun dia pijak layaknya jadi pemimpin. Jadi ada orang yang memang tidak pantas jadi rakyat, gitu ya. Makanya tolong sadar diri, kalau kelasnya rakyat jangan mimpin, gitu loh, Pak. Tolong sadar diri. Karena memang ada orang kayak Amr bin As. Kata Umar, dia nggak pantas jadi rakyat, pantas saja dimanapun dia berada, pantas saja jadi pemimpin. Itu Amr bin As, Pak. Nah, itu kalimat jujur dari Khalifah Amirul Mukminin, Khalifah Adil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah dikerjain sama Amr bin As, Pak. Pernah dikerjain sama dia. Itu, tapi gara-gara itu maka Mesir terbuka dan seluruh Afrika terbuka, bahkan masuk ke Eropa. Itu awalnya adalah Amr bin As ngerjain Umar. Antum tahu kisahnya? Ya, belajarlah ya, belajar istilah. Amr bin As radhiyallahu anhu itu sudah ngerayu Umar berkali-kali. Dan ini ngerayunya tidak bohong, karena Amr bin As itu dari sejak jahiliyah dulu itu kerjaannya memang bolak-balik Afrika, Pak. Antum tahu kan kisah bahwa muslimin ketika hijrah ke negeri Habasyah? Nah, ini pentingnya belajar akademi sirah memang. Saya agak susah ngomongnya ketika antum tidak belajar sirah. Itu kan yang dikirim oleh orang Quraisy untuk narik muslimin Amr bin As. Betul ya? Amr bin As itu begitu dialog dengan Najasyi, itu dialognya sudah langsung akrab. Kenapa? Kenalnya sudah lama. Dan kenapa yang dikirim Amr bin As selain kemampuan berdiplomasi, memang juga kemampuan juga perkenalan yang akrab dia dengan Najasyi. Jadi wilayah Afrika itu dia hafal banget. Afrika itu hafal banget dia. Makanya ketika selesai penaklukan Syam, Palestina diambil alih oleh Umar, Amr bin As itu ngerayu Umar. Kita lanjutkan ya, sampai masuk Mesir ya, masuk Afrika. Umar bilang jangan. Karena Umar itu sangat khawatir pada muslimin, Pak. Umar tidak mau ada muslimin satu saja yang jadi korban. Amr bin As meyakinkan, kata Amr bin As, Mesir itu negeri yang kaya, pertahanannya lemah. Itu dikasih jaminan, saya lebih paham. Tapi tetap enggak, jangan. Dirayu, akhirnya boleh deh, cobain. Tapi yang memimpin harus dia, karena dia yang paham. Amr bin As radhiyallahu anhu. Tapi Amr bin As itu tahu bahwa Umar ini nampaknya masih agak ragu, Pak. Karena begitu nanti dia rapat lagi dengan para staf ahli, yaitu para sahabat, bisa berubah pikiran tuh Umar. Bener, Umar dari Madinah kirim surat, Amr bin As lagi ada di Palestina, masih masuk di bumi Palestina. Datang utusan bawa suratnya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian utusannya mengatakan, Amr bin As, ada surat dari Khalifah, pegang dulu. Amr bin As mulai merasa ini ada sesuatu di surat ini. Lihat, orang cerdasnya luar biasa itu. Jadi dalam tanda kutip Umar pernah dikerjainnya sama dia. Dia nanya pada orang ahli, kita ada di mana sekarang? Oh, ini bumi Palestina, wahai Amr bin As. Bumi Mesir mana? Itu kalau kamu sudah lewati lembah itu, maka itu sudah Mesir. Oke. Pasukan bergerak, Pak. Pasukan bergerak. Begitu kaki menginjak perbatasan dan sudah masuk ke wilayah Mesir, mana suratnya? Sini, Pak, sini. Betul, Pak, Anda tahu isi suratnya. Lihat, Pak, analisanya luar biasa. Surat belum dibuka udah tahu isinya. Apa bunyinya suratnya? Kalau kau masih ada di luar Mesir, maka kembalilah. Tapi kalau kau ada di dalam Mesir, lanjutkan. Nah, sudah di Mesir saya sekarang. Jadi Mesir, Afrika, Eropa, itu jasa Amr bin As ngerjain Umar bin Khattab, Pak. Orang-orang cerdas dua-duanya, orang-orang soleh dua-duanya.